Jauh sebelum suara AC modern memenuhi rumah kita, keinginan untuk kabur dari panas yang menyengat adalah kekuatan besar. Ini bukan ide baru. Ini adalah masalah kuno. Kita selalu mencari kenyamanan. Di gurun Mesir kuno yang terik, orang-orang menciptakan solusi cerdik dan sederhana. Mereka tidak punya listrik, tapi mereka punya air. Mereka punya pemahaman mendalam tentang proses alam. Pada malam hari, mereka menggantung alang-alang basah. Mereka juga menggantung kain tebal yang lembab di pintu dan jendela. Angin gurun kering bertiup melalui kain basah. Air menguap, menarik panas dari udara. Hasilnya, angin sejuk masuk ke rumah. Prinsip pendinginan evaporatif ini adalah pondasi kenyamanan kuno. Trik fisika sederhana tanpa mesin rumit. Orang Mesir juga memanfaatkan massa termal. Rumah dari batu bata, lumpur, tebal, dan batu menyerap panas siang hari perlahan. Saat matahari terbenam, bagian dalam tetap relatif sejuk. Orang kaya punya pelayan yang mengipasi daun palem besar di atas kendi air. Metode kuno yang sederhana berbasis alam bekerja selama ribuan tahun. Tapi revolusi ilmiah membawa rasa ingin tahu jenis baru. Orang-orang tidak lagi hanya menggunakan alam, mereka mencoba memahami aturan dasarnya. Gagasan tentang dingin berubah menjadi teka-teki ilmiah. Salah satu tokoh kunci, Benjamin Franklin. Tahun 1798, jauh sebelum ia jadi bapak pendiri. Bekerja dengan John Hadley, Franklin melakukan eksperimen dengan ether. Mereka mengoleskan ether ke bola termometer. Mereka mengipasinya, suhu turun drastis. Mereka terus mengulang. Lebih banyak ether, lebih banyak kipas. Suhu terus turun melewati titik beku. Anjlok lagi hingga minus 14 derajat Celcius. Franklin tercatat bisa membekukan seseorang sampai mati di hari panas. Ia tak berniat membuat mesin pendingin rumah. Ia menjelajahi prinsip termodinamika, penguapan cepat, transisi fase, menyerap energi termal, menciptakan pendinginan yang kuat. Hampir satu abad kemudian, Michael Faraday, pada 1820-an ia bekerja dengan amonia. Ia kompres gas membuatnya cair, melepaskan tekanan, amonia cair menguap kembali. Penguapan menyerap panas dari lingkungan, membuat segalanya sangat dingin. Faraday pada dasarnya menciptakan siklus berkelanjutan. Kompres gas menjadi cairan, biarkan menguap kembali menjadi gas, dingin tercipta. Orang yang menghubungkan titik-titik itu adalah seorang insinyur muda yang brilian bernama Willis Carrier. Dan dia tidak berusaha membuat orang nyaman, dia berusaha memecah kalah pencetakan. Tahun itu adalah 1902. Carrier bekerja untuk Buffalo Forge Company ketika dia dikirim ke klien di Brooklyn, Sackett Wilhelms Lithographing and Publishing Company. Percetakan itu menghadapi masalah besar. Pada hari-hari musim panas yang panas dan lembab, kertas akan menyerap kelembapan dari udara, menyebabkannya mengembang dan membengkak. Perubahan kecil ini cukup untuk membuat tinta berwarna tidak sejajar, menghasilkan cetakan yang buram dan rusak. Masalahnya bukan panas itu sendiri, tetapi kelembapan yang menyertainya. Carrier ditugaskan untuk menghilangkan kelembapan udara. Dia tahu bahwa udara dingin menahan lebih sedikit kelembapan daripada udara hangat. Jadi, dia merancang sistem yang meniupkan udara melewati serangkaian koil berisi air dingin. Udara mendingin, kelembapan mengembun pada koil dan menetes. Hasilnya, udara lebih dingin dan lebih kering. Masalah percetakan itu lenyap. Carrier menciptakan AC modern tipe semprotan pertama. Dia menamai ciptaannya alat untuk mengolah udara, untuk kontrol proses industri, bukan kenyamanan. Keberhasilan itu menarik sektor lain, pabrik tekstil di mana benang kapas putus di udara kering. Denisow Team, Fehi-Ishratiev. Transisi dari kemewahan publik menjadi kebutuhan pribadi dipercepat oleh ledakan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Sebelum perang, IC masih menjadi barang baru yang sebagian besar ditemukan di bioskop, pusat perbelanjaan, hotel mewah. Itu adalah simbol kemajuan dan modernitas. Namun, setelah perang, gelombang kemakmuran baru melanda Amerika. Kelas menengah yang berkembang pesat, lonjakan pembangunan rumah di pinggiran kota, kemajuan dalam manufaktur membuat AC menjadi lebih kecil, lebih efisien, dan lebih terjangkau. Unit jendela, kotak mandiri yang dapat dipasang dengan mudah, menjadi ikon kehidupan pinggiran kota. Tiba-tiba, mengontrol iklim pribadi Anda sendiri bukan lagi mimpi. Itu adalah bagian yang dapat dicapai dari impian Amerika. Revolusi pendinginan ini menyebar dari rumah ke kantor dan mobil. Seluruh kota di American Sunbelt, dari Phoenix hingga Houston, mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Ini akan hampir tidak mungkin tanpa AC untuk membuat musim panas yang terik dapat ditoleransi. Teknologi ini tidak hanya memberikan kenyamanan,
Itu mengubah demografi negara. Ini memungkinkan pembangunan gedung perkantoran besar tanpa jendela dan pusat perbelanjaan yang luas, menciptakan ekosistem dalam ruangan yang sepenuhnya independen dari cuaca di luar. Suara dengungan unit IC menjadi musik latar kehidupan modern. Di Indonesia, kisah AC mengikuti jalur yang serupa, meskipun sedikit lebih lambat. Awalnya diperkenalkan pada tahun 1970-an, itu adalah barang mewah tertinggi. AC hanya ditemukan di kantor-kantor perusahaan multinasional, gedung-gedung pemerintah kelas atas, hotel bintang 5, dan mobil impor milik elit kaya. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, itu adalah simbol kemakmuran barat yang jauh dan tidak terjangkau. Metode tradisional untuk tetap sejuk, beranda terbuka, langit-langit tinggi, jendela besar, dan angin sepoi-sepoi yang selalu ada dari kipas, tetap menjadi norma. Gagasan untuk menyegel ruangan untuk mendinginkannya secara artifisial adalah konsep asing. Kontras tajam dengan arsitektur terbuka yang dirancang untuk iklim tropis. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia dan munculnya kelas menengah perkotaan baru di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, aspirasi